Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem Indomaret Poinku. Pengertian dari sistem Indomaret Poinku adalah Indomaret Point ini adalah salah satu program loyalitas atau membership yang ditawarkan oleh Indomaret oleh para pelanggan setianya dalam bentuk aplikasi digital. Indomaret Point ini adalah salah satu konsep dari jaringan minimarket Indomaret yang mengutamakan kenyamanan bagi pelanggan. Konsep ini dirancang sebagai convenience store yang tidak hanya menyediakan produk sehari-hari, tetapi juga menawarkan berbagai fasilitas untuk meningkatkan pengalaman berbelanja dari pelanggan. Selanjutnya terdapat sistem operasional Indomaret Point, yaitu pertama ada fungsi poin loyalitas. Poin loyalitas pada Indomaret Point ini memiliki fungsi pertama yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Program ini mendorong pelanggan untuk sering berbelanja di Indomaret dengan memberikan imbalan berupa poin. Poin ini dapat ditukarkan oleh produk-produk yang berada di Indomaret, seperti mendapatkan potongan harga dan mendapatkan diskon yang lebih besar. Selanjutnya terdapat poin cash. Apa itu poin cash? Poin cash itu bisa diibaratkan seperti uang elektronik yang bisa digunakan untuk berbelanja di Indomaret. Jadi setelah Anda menukarkan poin cash di Indomaret, Anda dapat mendapatkan potongan harga. Misalnya Anda membeli sebuah tisu seharga 10.000, tapi Anda memiliki poin cash sebesar 5.000, maka Anda hanya perlu membayar sebesar 5.000 kepada kasir. Selanjutnya, apa itu stem? Stem adalah semacam poin tambahan yang seringkali diberikan Indomaret sebagai bagian dari program promosi mereka. Nah, stem ini bisa diartikan seperti ketika produk Aqua berkolaborasi dengan Timnas. Nah, pasti di dalam situ ada merchandise yang ditawarkan oleh pelanggan kan. Nah, di Indomaret ini ditawarkan stem yang dapat ditukarkan oleh merchandise kolaborasi mereka. Selanjutnya ada profil yang memuat akun untuk para member yang berdaftar di Indomaret, seperti isinya alamat profil, atur profil, alamat pengirim, PIN, dan nomor telepon dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada member di dalam Indomaret Point itu ada tingkatannya. Semakin Anda banyak bertransaksi dengan Indomaret Point, semakin meningkat member Anda. Nah, di Indomaret ini untuk mendapatkan poin yang banyak, kita harus memberikan scan barcode tanda member kita kepada kasir yang sedang berjaga di Indomaret. Dengan begitu, poin kita akan bertambah di poin loyalitas atau poin loyalty. Selanjutnya membahas tentang metodologi SWOT dalam Indomaret Point. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Membahas tentang basis pelanggan yang luas. Indomaret memiliki jaringan toko yang sangat luas sehingga basis pelanggan Poin Plus pun sangat luas. Dan yang kedua ada fleksibilitas penukaran poin. Poin Plus dapat ditukarkan dengan berbagai macam produk, baik produk Indomaret maupun produk dari partner. Yang ketiga ada integrasi dengan aplikasi. Poin Plus terintegrasi dengan aplikasi Indomaret, memudahkan pelanggan untuk mengelola poin dan melakukan transaksi. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Pertama ada persaingan ketat. Program loyalitas serupa banyak ditawarkan oleh kompetitor seperti Alfamart. Yang kedua ada sistem poin yang kompleks. Beberapa pelanggan mungkin merasa sistem poin plus terlalu kompleks dan sulit dipahami. Terakhir ada keterbatasan produk yang dapat ditukarkan. Tidak semua produk tersedia untuk ditukarkan dengan poin. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Pertama ada kolaborasi dengan lebih banyak mitra. Indomaret dapat menjalin kerjasama dengan lebih banyak mitra untuk memperluas pilihan produk yang dapat ditukarkan dengan poin. Yang kedua ada pengembangan fitur-fitur baru. Indomaret dapat mengembangkan fitur-fitur baru pada aplikasi seperti rekomendasi produk berdasarkan poin yang dimiliki atau fitur gamifikasi untuk meningkatkan pinjaman pelanggan. Yang terakhir ada ekspansi ke layanan digital. Poin Plus dapat diintegrasikan dengan layanan digital lainnya seperti layanan pembayaran atau pengiriman makanan. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Perubahan perilaku konsumen seperti perilaku konsumen pergeseran ke e-commerce dapat mempengaruhi minat pelanggan terhadap program loyalitas. Yang terakhir ada munculnya program loyalitas baru yang lebih menarik. Kompetitor dapat meluncurkan program loyalitas baru yang lebih menarik dan menguntungkan bagi pelanggan.
Berikut penjelasan tentang strategi pemasaran Indomaret Point. Yang pertama ada strategi promosi. Promosi melalui bisa 3 cara, yaitu yang pertama promosi melalui media sosial dan digital. Itu bisa seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menginformasikan keuntungan Indomaret Point dan menampilkan testimoni pelanggan yang berhasil menukar poin dengan hadiah yang menarik. Lalu yang kedua ada penawaran promosi spesial. Itu kita bisa menawarkan promosi itu ke pelanggan secara langsung di outlet dan memberikan poin tambahan untuk produk tertentu yang sedang dipromosikan. Lalu yang ketiga ada iklan televisi dan radio yang menyampaikan informasi tentang Indomaret Point melalui iklan televisi dan radio untuk menjangkau pelanggan di wilayah yang belum terlalu akrab dengan program ini. Lalu yang kedua ada strategi penetrasi pasar. Yang pertama ada integrasi dengan program lain. Itu seperti menghubungkan Indomaret Point dengan layanan lain seperti top up, e-wallet, pembayaran tagihan, atau pembelian tiket dan menyediakan poin loyalitas untuk transaksi dengan partner Indomaret seperti bank atau aplikasi transportasi. Lalu yang kedua ada ekspansi kerjasama dengan produk populer, seperti bekerjasama dengan brand populer untuk menawarkan hadiah eksklusif yang dapat ditukar dengan poin. Lalu yang edukasi pelanggan baru, itu melatih kasir untuk menjelaskan manfaat Indomaret Point pada pelanggan yang belum mendaftar program tersebut dan menyediakan materi edukasi visual seperti poster, video, dan di gerai Indomaret. Lalu ada strategi personalisasi. Strategi personalisasi itu ada 2. Yang pertama ada penawaran berdasarkan data pelanggan. Itu menganalisis data pembelian pelanggan untuk menawarkan produk yang relevan dengan preferensi mereka dan memberikan promosi poin khusus pada produk yang sering dibeli pelanggan itu. Lalu yang kedua ada pengingat penukaran poin. Nah, setiap kita memiliki poin yang kita dapatkan dari Indomaret itu, nah untuk pengingatnya itu kita mendapatkan notifikasi atau email yang berisikan pengingat penukaran poin yang hampir kadaluarsa. Jadi setiap waktu ada pengingat penukaran poin, nah kita akan mendapatkan notifikasi seperti email atau pesan dari apa gitu untuk mengingatkan pelanggan tentang poin yang hampir kadaluarsa dan segera ditukarkan ke Indomaret Point yang terdekat. Lalu ada strategi loyalitas jangka panjang. Strategi loyalitas jangka panjang itu ada 2. Yang pertama ada program tiering atau level loyalitas. Seperti mengimplementasikan sistem level seperti silver dan gold, di mana pelanggan dengan level lebih tinggi mendapatkan keuntungan lebih besar seperti poin ekstra atau diskon tambahan. Lalu yang kedua ada event eksklusif untuk anggota Indomaret Point, seperti mengadakan event khusus seperti undian hadiah atau diskon besar hanya untuk anggota yang aktif menggunakan Indomaret Point. Lalu yang ke-5 ada strategi integrasi digital. Strategi integrasi digital juga ada 3. Yang pertama ada optimalisasi aplikasi My Indomaret. Itu sama saja seperti aplikasi Indomaret Point yang mempermudah pendaftaran dan penggunaan Indomaret Point melalui aplikasi. Jadi aplikasi My Indomaret dan Indomaret Point itu sama saja dan fiturnya hampir semuanya sama. Lalu yang kedua ini ada peningkatan keamanan data. Menjamin keamanan data pelanggan untuk membangun kepercayaan terhadap program ini. Jadi keamanan data kita semua yang sudah terdaftar di Indomaret Point akan terjaga dengan aman. Lalu ada yang ketiga ini kemudahan transaksi non tunai. Memberikan poin tambahan untuk transaksi menggunakan metode pembayaran digital. Lalu yang keenam ada strategi kompetitif. Strategi kompetitif tersebut ada 3 poin. Yang pertama ada
Benchmarking dengan kompetitor itu membandingkan keunggulan dan kelemahan program loyalitas kompetitor seperti Alfamart dan Indomaret atau Alfamidi untuk terus meningkatkan daya tarik Indomaret Point. Lalu yang kedua ada harga dan hadiah kompetitif, menawarkan hadiah yang lebih menarik atau kebutuhan pokok yang dapat ditukar dengan poin sehingga lebih relevan untuk pelanggan. Lalu yang ketiga ada transparansi kemudahan penggunaan. Itu seperti memberikan informasi tentang cara mengumpulkan dan menukarkan poin dan menyederhanakan proses penggunaan poin di kasir untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh ada strategi evaluasi dan pengembangan. Itu terdapat ada 2 poin. Yang pertama ada survei dan feedback pelanggan. Menggunakan survei atau fitur untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan terhadap program Indomaret Point. Yang kedua ada pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja itu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi pemasaran melalui KPI seperti jumlah pelanggan aktif dan frekuensi penukaran poin. Indomaret Point masuk dalam kategori ERP, Enterprise Resource Planning, karena sistem ini memenuhi karakteristik dan fungsi utama ERP, yaitu mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform untuk mendukung operasional yang efisien. Selanjutnya membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri, sistem poin yang sederhana dan mudah dipahami membuat konsumen dengan mudah mengumpulkan dan menukarkan poin. Untuk kekurangan sendiri, beberapa konsumen merasa nilai tukar poin kurang sebanding dengan jumlah poin yang dikumpulkan. Jadi, simpulannya adalah Indomaret Point ini adalah program loyalitas atau aplikasi yang dikembangkan oleh Indomaret untuk memberikan berbagai keuntungan promo eksklusif bagi para pelanggan setianya. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa mendapatkan berbagai penawaran menarik seperti diskon, cashback, serta informasi terkait produk dan promo tertentu. Terima kasih.